Selamat pagi bersama Ibu Nur Afnisyahan, masih tentang teks eksposisi. Kali ini menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Perhatikan contoh berikut. Mari kita ulangi ciri-ciri teks eksposisi, mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta, membuat penilaian, dibentuk oleh dua unsur utama yaitu gagasan dan fakta, dan menentukan bentuk teks eksposisinya. Sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dan unsur kebahasannya. Sekarang bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas supaya kita bisa menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Gagasan utama atau ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Nah, bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Contoh, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Gagasan utama dari paragraf tadi, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Gagasan pokoknya, kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Kemudian, gagasan penjelasnya, 1. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. 2. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Yang ketiga, sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Nah, sekarang kita belajar membuat teks eksposisi. Langkah-langkahnya, 1. Menentukan topik, menentukan tujuan, memilih data, membuat kerangka, mengembangkan kerangka, dan menyunting paragraf. Mari menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Jika gagasan pokok di atas, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan, dan gagasan penjelasnya dikembangkan dalam sebuah paragraf akan menjadi sebuah paragraf yang padu seperti contoh tadi. Nah, kita harus melanjutkan menata gagasan pokok dan gagasan penjelas. Contoh pada nomor 2 berikut. Penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. Kita lanjut lagi pada gagasan utama yang ketiga. Pendidikan dapat berperan dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Mari kita uraikan gagasan-gagasan penjelasnya. Ini adalah contoh yang lain. Contoh yang berbeda. Jika kita sudah membuat gagasan utama dan gagasan-gagasan penjelasnya, maka kita tinggal menyusun menjadi paragraf eksposisi, tentunya sesuai dengan strukturnya. Sekian pertemuan kita. Terima kasih. Salam sehat.